Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy mau ngebahas tentang Sacred Timeline, Multi Timeline, Alternate Universe yang akan terkoneksi dengan film Deadpool and Wolverine. Sebenarnya Sacred Timeline ini apakah masih ada atau tidak ada teman-teman? Apa koneksi film Deadpool and Wolverine dengan episode terakhir X-Men animasi 97 yang sama-sama menampilkan Sacred Timeline? Dan apa yang sebenarnya dilakukan Loki sebagai penjaga pohon multiverse dan sebagai alasan terbentuknya multiverse? Kita langsung bahas aja ya teorinya. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas ya teman-teman. Well, Sacred Timeline saat ini itu seharusnya sudah tidak ada. Yap, Sacred Timeline versi He Who Remain yang hanya satu jalur timeline waktu suci itu sudah tidak ada. Tetapi Sacred Timeline versi God Loki itu ada, namun bukan satu, tetapi sudah tumbuh banyak cabang, branch timeline dan multiverse. Nah, itulah Sacred Timeline versi God Loki. Namun sebenarnya pohon multiverse itu harus tetap dijaga ya teman-teman dari kemungkinan ancaman multiverse. Siapakah yang menjaganya? Sebenarnya Loki itu hanya bertugas bertahta dan memegang agar pohon multiverse itu tetap tumbuh dan berkolaborasi bekerjasama dengan TVA Time Variance Authority ini, yang kemungkinan tugasnya yang baru sekarang ialah untuk menghancurkan ancaman-ancaman multiverse dan ngesupervisinya. Ngesupervisi itu lebih kayak ke memperhatikan dan mengawasi saja teman-teman ya, seperti apa yang dilakukan oleh Mobius dan Hunter B15 di akhir ending season kedua Loki. Mereka ngesupervisi dan masih mengawasi Council of the Kangs yang kemungkinan belum mengetahui bahwa TVA itu masih ada. Nah, di film Deadpool and Wolverine ini pun sama saja apa yang dilakukan oleh TVA ini. Di video sebelumnya aku berkata bahwa TVA lah the real villain. The real villain di sini adalah dari sudut pandangnya para entitas dan hero-hero yang dunianya akan dihancurkan TVA ya teman-teman. Karena pastinya di film Deadpool and Wolverine ini tujuan utamanya ialah untuk menghapus semesta Fox Universe yang sudah tidak relate lagi dengan semestanya MCU. Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan para hero di The Void, di set lebih kayak ke Battle World. Para hero diharuskan bertarung satu dengan yang lainnya mewakili universe masing-masing dengan konsep multiverse yang baru, The Anchor, The Chosen One. Satu hero mewakili dunia, satu hero mewakili satu semesta. Kayak gitu ya teman-teman. Sehingga kalau ditanya apakah Sacred Timeline masih ada, sebenarnya itu bukan Sacred Timeline sih teman-teman ya. Lebih tepatnya itu adalah timeline utamanya, timeline dasarnya yang mendasari semua branch timeline atau multiverse ini. Kita tahu ya bahwa multiverse itu diibaratkan sebagai pohon yang tumbuh dari satu dahan. Nah, satu dahannya ini memberikan cabang yang lainnya, branch timeline. Nah, itulah yang dikatakan multiverse. Kalau waktu He Who Remain memimpin multiverse itu kan cabangnya tidak tumbuh ya, jadi hanya satu batang saja. Nah, tapi ketika Loki yang memimpin, batang tersebut menumbuhkan cabangnya, dari cabang menumbuhkan cabang lain yang dikatakan branch timeline. Nah, itulah yang dikatakan multiverse. Sehingga menurut aku nanti pengucapannya bukan Sacred Timeline, tapi lebih ke timeline dasar atau batang dasar multiverse-nya yang membuat semua ini lahir. Jadi ada satu timeline yang menjadi dasar lahirnya multiverse ini, yang kalau diibaratkan pohon itu dia cabang yang paling besar, yang paling tengah ya, yang melahirkan banyak cabang lainnya dan bercabang terus tumbuh, grow as a multiverse. Nah, ini yang harus dijaga oleh Loki. Loki pasti tahu konsekuensinya, seperti apa yang dikatakan oleh He Who Remain. Jika multiverse terbentuk, maka varian-variannya akan melakukan sekali lagi perang multiverse, multiversal war para Council of the Kangs ini. Inilah yang harus dicegah oleh Loki, kalau bisa diperbaiki ataupun dilawan ya, dengan cara bekerja sama dengan TVA, bekerja sama untuk menghancurkan ancaman-ancaman multiverse seperti di film Deadpool and Wolverine, yaitu Cassandra Nova, hero-hero lainnya yang berpotensi untuk menghancurkan dan membuat kekacauan multiverse berujung ke multiversal war. Tapi di sini fokusnya ke mereka dulu ancamannya ya. Padahal ancaman sesungguhnya itu ada di Council of the Kangs. Kalau posisi Loki seperti apa di film Deadpool and Wolverine itu kayaknya akan cameo aja teman-teman ya. Rumor berkata bahwa Loki harusnya muncul di film Deadpool and Wolverine, karena kan ini membicarakan tentang Time Variance Authority yang baru yang berada di bawah kepemimpinannya
God Loki. Di scene ini juga terlihat sepertinya Wolverine itu berada di realm atau semesta yang sama ya dengan Loki, di mana backgroundnya itu penuh dengan warna hijau dan seperti sulur-sulur gitu. Tapi sih ini cuma teori aja, karena kalau logikanya sih enggak ya teman-teman. Ini kayaknya si Wolverine sedang berada di hutan malam hari di depan api unggun gitu. Tapi kalau misalnya Loki hendak muncul dan bertemu dengan Deadpool and Wolverine, itu pasti adalah conversation yang sangat penting dan terjadi di ending credit scene. Harusnya bisa-bisa aja ya, karena kan Loki ini sudah menjadi God of Multiverse. Dia bisa berada dimanapun dalam waktu yang bersamaan, menghentikan waktu, menjalankan waktu kembali, mengambil hero tanpa menghabiskan waktu mereka, menempatkan hero tersebut tepat saat mereka juga diambil sehingga tidak membuang waktu. Jadi wah, hebat banget Loki ini. Di episode ke-8 X-Men animasi 97, kita melihat Cable itu memperlihatkan simulasi ya dari device atau peralatan time travelnya itu, yang memperlihatkan sebuah sacred timeline dari semesta X-Men 97 ini yang memiliki branch timeline ataupun cabang gitu ya teman-teman. Nah, ini sangat menarik banget ya, karena ternyata konsep dari MCU series Loki di Multiverse Saga ini juga diadaptasi di series X-Men 97. Sebenarnya di beberapa episode X-Men sebelum-sebelumnya ya, yang tahun 90-an itu, konsep timeline, time travel itu sudah pernah dibahas dan juga diperlihatkan di beberapa episode, namun kurang fokus gitu ya teman-teman penjelasannya. Namun di sini kita bisa melihat sacred timeline versi X-Men 97. Apakah ini sacred timeline? Kelihatannya ini satu garis lurus dengan percabangan branch multiverse. Dikatakan sacred timeline gak mungkin ya, karena sacred timeline itu cuma ada satu dan bukan sacred timeline di semesta masing-masing. Ini kemungkinan adalah cabang atau branch lainnya ya guys, yang diperlihatkan yang berasal dari satu sacred timeline ketika masih dipimpin oleh He Who Remain. Jadi nggak dilihatkan gitu ya batang besarnya. Jadi ini hanyalah percabangan-cabangnya yang memiliki cabang lainnya. Kemungkinan kayak gitu. Tapi aku suka sih dengan referensi dari seni animasi X-Men 97 ini yang memperlihatkan sacred timeline versi mereka sendiri dan bagaimana mereka menjelaskan tentang time travel, alternate future, alternate timeline, bahkan Beast itu membahas tentang absolute point yang merupakan event absolut, tidak bisa diganggu-gugat takdirnya. Jika mati, ia mati, sehingga hal itu harus terjadi, tidak bisa diubah. Kalau diubah maka akan terjadi kehancuran ya. Seperti di salah satu episode animasi What If season pertama, ketika Doctor Strange berusaha untuk menyelamatkan Christine Palmer dari kematiannya itu ya teman-teman. Absolute point, hebat banget ya Beast ini. Dia bahkan tahu tentang the mystic art of Camouflage. Di salah satu sinopsis terbaru film Deadpool and Wolverine khusus untuk merch mainan dan toys mereka, dijelaskan di sana bahwa sebenarnya sacred timeline itu masih ada dan masih dijaga dan masih disupervisi juga oleh Loki dan TVA. Mungkin ini adalah sacred timeline yang versi berbeda dari apa yang dijelaskan oleh He Who Remain ya teman-teman. Sacred timeline di sini ialah cabang dasarnya yang menjadi lahirnya semua ranting dan branch timeline multiverse ini. Nah, itu sacred timeline-nya. Jadi bukan berarti sacred timeline itu satu dan tidak bercabang seperti yang dikatakan He Who Remain, namun sacred timeline yang dimaksud di film Deadpool and Wolverine dan sacred timeline yang ada setelah God Loki memimpin, ini adalah sacred timeline versi lainnya, atau sebutan lainnya ialah sacred timeline batang dasarnya yang menjadi asal muasal semua branch timeline dan cabang multiverse itu lahir dan terbentuk. Nah, jadi kayak gitu. Terlihat di sinopsis awal ini bahwa TVA dan Loki itu masih terus menjaga sacred timeline dan multiverse ini terhindar dari ancaman-ancaman multiverse lainnya. Di samping Council of the Kangs, yaitu ada Cassandra Nova, para mutant yang jahat, yang dimana eksistensi mereka itu dihancurkan dan dihilangkan. Tetapi dunia mereka itu tidak, karena nantinya akan hancur dengan sendirinya ketika incursion terjadi, ketika para hero ini saling bertarung satu dengan yang lainnya, karena konsep anchor atau the chosen one, satu hero mewakili semesta mereka masing-masing. Seperti itu teman-teman teorinya ya. Semuanya ini nanti akan lebih jelas ketika sudah rilis di bioskop filmnya tanggal 26 Juli. So, jangan gak nonton di bioskop dan tetap nonton di bioskop ya. Kita ketemu di bioskop bareng tanggal 26 Juli masing-masing dari kita ya teman-teman. Oke guys, jadi itu ya
agak sedikit informasi dan penjelasan dari aku, teori dari aku tentang Secret Timeline yang sebenarnya itu ada atau enggak sih di film Deadpool and Wolverine dan setelah dipimpin God Loki. Jawabannya itu masih ada, namun Secret Timeline-nya ini bukan Secret Timeline versi He Who Remains, versi God Loki. Sampai di sini paham ya guys? Oke teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, and bye bye. See you next time.